Pemimpin puja bakti menyalakan lilin dan dupa. Diiringi lagu kami memuja. Di sini kami memuja nama-Mu, Sang Buddha, bersama air dan bunga pelita dan dupa. Kami bersyukur padamu, Yang Maha Suci dan sempurna. Kami berdoa tunduk bernamaskara. Mohon perlindungan-Nya. Kami berlindung padamu, Yang Maha Suci dan sempurna. Kami memuja duduk bernamaskara. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Sang Buddha. Nama Karapata dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Araham sama Sang Buddha Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanyo Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Yamanghago mayang Bhagawantang saranagata. Yono Bhagawasata. Yasa cak mayang Bhagavato Dhammang rojema. Imehi sakarehitang Bhagawantang sasadamang sasawaka sanghang api pujayama. Pembacaan parita dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Para umat mengikuti secara bersama-sama. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubbagamanakarang Karomase.
Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Handamayang saranagamana patang Banamase Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Handamayang pancasika pada patang Banamase Panatipatha Weramani Sikkhapadang Samadhyami Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhyami Kamesu micacara Weramani Sikkhapadang Samadhyami Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhyami Surameraya Majapamadatana Weramani Sikkhapadang Samadhyami Handamayang Buddha Nusatinayang Karomase Iti piso bhagava araham sama sambuddho vicacara nasampano sugato lokavidu anutaro purisa dhamma sarati Sata dewa manusanang Buddho Bhagava Ti. Handamayang Dhammanusatinayang Karomase Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko
opanayiko pacatang weditapo winyuhi ti handamayang sanghanu satinayang karumase supatipanno bhagavato sawaka sangho ujupatipanno bhagavato sawaka sangho nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho samicipatipanno bhagavato sawaka sangho yadidang catari purisa yugani atta purisa pugala esa bhagavato sawaka sangho ahuneyo pahuneyo dakineyo anjalikaraniyo anutarang punyaketang lokasa di handamayang sacakirya katayo ba'namase natime saranang anyang budome saranang warang etena saca wacena sotite hotu sabada natime saranang anyang damo me saranang warang etena saca wacena sotite hotu sabada natime saranang anyang sangho me saranang warang etena saca wacena sotite hotu sabada handamayang manggala sutang banamase ewa me sutang ekang samayang bhagawa sawatiyang viharati cetawane anata pindikasa arame atako anyatara dewata apikantaya ratia apikantawana kewala kapang cetawanang obasetwa yena bhagawa tenu pasang kami upasang kamit wa bhagawantang apiwadetwa eka mantang atasi
Eka mantang tita kosa dewata Bhagawantang kataya ajabasi Bahu dewa manusaca manggalani acintayung akan kamana sotanang bruhi manggala mutamang asewana cabalanang panditanang casewana puja ca puja niyanang etam manggala mutamang pati rupa desawa soca bupe cakata punyata atas sama panidija etam manggala mutamang bahu sacan casi panca winayo ca susikito subasita caya waca etam manggala mutamang mata pitu upatanang Buta darasa sanggaho anakula cakamanta etam manggala mutamang dananca dhammacariyaca nyatakananca sanggao anawacani kamani etam manggala mutamang arati wirati papa majapana jasa nyamo apa mado cadamesu etam manggala mutamang garawoca niwatoca santuti cakata nyuta kalena dhamma sawanang etam manggala mutamang kanti casowa casata samananan cadasanam kalena dhamma sakaca etam manggala mutamang tapoca brahmacariyanca Arya sacana dasanam nibbana sacikiryaca etam manggala mutamang Buddhasa lokadamehi citang yasana kampati asokam wirajam kemang etam manggala mutamang eta disanikatwana sabatama paracita sabata sotingka canti Tante sang manggala mutaman. Kita buka halaman 38.
Handamayang Brahma Wihara Paranang Karomase Aham Sukito Homi Niduko Homi Avero Homi Apyapacho Homi Aniko Homi Suki Atanang Pariharami Sape Sata Sukita Hontu Niduka Hontu Avera Hontu Apya Paca Hontu Anika Hontu Suki Atanam Pariharantu Sape Sata Duka Pamucantu Sape Sata Malada Sampatito Wikacantu Sape Sata Kama Saka Kama Dayada Kama Yoni Kama Pandu Kama Patisarana Yang Kamang Karisanti Kalyanam Wapapakam Wa Tasa Dayada Bawisanti. Setelah kita membaca parita-parita suci, marilah kita bermeditasi. Kita ambil tempat duduk yang santai, rileks. Sambil kita pancarkan cinta kasih di dalam diri kita dengan mengucapkan semoga saya berbahagia, semoga saya berbahagia, semoga saya berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kita ucapkan dengan penuh cinta kasih dalam diri kita dan juga untuk semua makhluk yang berada di dalam masalah ini. Meditasi kita lanjutkan.
Sabi Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Dhammadesana oleh Pandita Muda Susianto. Saya persilakan Pandita Muda untuk memberikan Dhammadesana. Iya, baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat sedama. Suara saya bisa terdengar, bisa dilambaikan tangan gitu kalau bisa ya, yang di wihara, utamanya pengurus yang duduk di depan, yang dari wihara, pemimpin, bisa ya, suara saya bisa didengar? Ya, Pak. Bisa. Bisa. Bisa ya, oke. Iya, sebelumnya kita mengagungkan Guru Agung kita dengan merangkapkan kedua tangan. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Waya dhamma sangkara apamadena sampadeta. Segala yang terbentuk tidak kekal adanya, berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Ibu, Bapak, sahabat-sahabat sedama, selamat pagi, Namo Buddhaya. Iya, pada pagi hari ini ya, merupakan satu kebahagiaan bagi kita semua, karena kita berkumpul, kita bisa bertemu meskipun dari Zoom. Ada yang datang ke wihara, ada yang terhubung dari rumah. Ini adalah satu kebaikan, satu kebahagiaan bagi kita semua. Untuk itu, saya mengajak para ibu, bapak, sahabat-sahabat sedama, pada pagi hari ini dimanapun kita berada, untuk membawa perhatian pada saat sekarang ini. Itu artinya hal-hal yang sudah lampau diabaikan. Hal-hal yang akan datang juga diabaikan. Saat sekarang ini kita membawa perhatian pada saat sekarang ini. Hidup sekarang ini. Supaya apa? Supaya ketenangan, kebahagiaan, keberkahan bersama kita. Bersama kita. Karena inilah yang menjadi penting ya Bapak Ibu para hadirin dalam hidup ini, yaitu hidup bahagia. Hidup bahagia. Ketika meninggal dunia, kalau belum suci mencapai nibbana, ya terlahir di alam manusia atau terlahir di alam surga. Itu yang menjadi tujuan kita. Pada pagi hari ini, topik yang akan kita diskusikan, tenang dalam kesulitan. Tenang dalam kesulitan. Sebelum lebih jauh, saya ingin bertanya, siapa yang pernah merasa sulit? Tangannya boleh diangkat. Atau katakan saya, ya, oke. Kita semua
tentu pernah merasa sulit. Dalam keseharian Ibu Bapak sahabat-sahabat sedama, hal-hal yang kita inginkan kadang-kadang tercapai, hal-hal yang kita inginkan kadang-kadang tidak tercapai. Pada saat kita bekerja, kita berorganisasi, membangun kehidupan rumah tangga, tentu tidaklah semua berjalan dengan mulus. Tidaklah semua berjalan dengan sesuai harapan. Kadang-kadang lika-liku kehidupan juga terjadi dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Kesulitan-kesulitan juga kadang-kadang terjadi dalam hidup kita. Hal ini wajar. Kita sebagai perumah tangga, ini adalah hal yang wajar. Tetapi saya ingin mencoba untuk mengajak para ibu bapak, sahabat-sahabat sedama, bagaimana supaya kita bisa tenang di dalam kesulitan. Tidak lain, yang pertama yang harus kita miliki adalah tujuan hidup. Tidak lain yang harus kita miliki adalah tujuan hidup. Apa sih yang menjadi tujuan hidup kita sebagai umat Buddha? Apa sih yang menjadi tujuan tertinggi kita sebagai umat Buddha? Yang menjadi tujuan tertinggi kita sebagai umat Buddha adalah mencapai nibbana, terbebas dari semua penderitaan. Wah, terlalu jauh Romo, nibbana mah untuk para petapa, para biku. Oke, kalau itu mungkin masih terlalu jauh, coba kita turunkan sedikit. Terbebas dari penderitaan. Ketika kita meninggal dunia, terbebas dari alam menderita. Saya yakin semuanya setuju ya. Jadi kalau kita meninggal dunia, ya kita terbebas dari penderitaan. Karena ketika kita berada di alam-alam menderita, ya kita akan tergulung-gulung dalam penderitaan, dalam kesulitan yang semakin dalam. Lalu, apa sih tujuan kita lagi? Hidup bahagia. Ingatlah, yang paling dekat, tujuan hidup kita yang paling dekat adalah hidup bahagia. Saya yakin semua setuju bahwa kita ingin hidup bahagia. Ingat ya. Apa tujuan hidup kita, tujuan spiritual kita? Hidup bahagia. Kalau meninggal dunia, terbebas dari alam menderita. Dan yang tertinggi adalah mencapai nibbana. Apa sih nibbana? Padamnya kotoran batin. Kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan yang kekal. Saya ulang ya. Apa tujuan kita? Tujuan spiritual kita? Hidup bahagia. Kalau meninggal dunia terbebas dari alam menderita, atau kita mencapai alam surga, dan yang tertinggi mencapai nibbana, bahagia abadi. Tujuan ini menjadi penting. Tujuan ini menjadi sangat penting untuk menjaga pikiran kita. Ya. Menjaga pikiran dari apa? Dari ataloka dhamma, atau perubahan-perubahan kehidupan ini loh. Ada suka, duka, dipuji, dicela, suatu saat nanti terkenal, suatu saat nanti tidak terkenal. Dari segala macam kesulitan-kesulitan, perubahan-perubahan hidup. Dari perubahan-perubahan hidup ini. Tujuan kita adalah untuk bahagia, mencapai nibbana. Jadi kita harus memperjuangkan batin kita
untuk tidak lama-lama di dalam kegelisahan. Ya. Untuk tidak lama-lama di dalam kesulitan. Kenapa? Karena tujuan kita adalah bahagia dan mati masuk surga dan mencapai nibbana. Hal yang sangat wajar dalam hidup ini kita mengalami penderitaan. Karena ketika kita dilahirkan, ya kita harus siap untuk mengalami penderitaan. Usia tua adalah penderitaan, sakit adalah penderitaan. Kelahiran adalah penderitaan, bertemu dengan orang-orang yang kita benci adalah penderitaan, berpisah dengan yang kita cintai adalah penderitaan, tidak mendapat apa yang kita inginkan adalah penderitaan. Dan itu semua sangat dekat dengan kehidupan kita. Sehari-hari kita akan bersentuhan dengan kondisi-kondisi seperti itu. Ketika kita pagi-pagi mau datang ke kantor, mungkin kita harus berhadapan dengan macet di jalan raya. Di sana kita harus bergelut dengan kesulitan, naik motor, naik mobil. Mungkin yang di daerah mesti pergi ke sawah, pergi ke toko, harus berjuang untuk bagaimana supaya dagangannya laku. Yang pergi ke sawah juga harus berjuang untuk merawat tanaman-tanaman, berangkat pagi-pagi, dan lain-lain. Jadi aktivitas yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari itu, Bapak Ibu para hadirin, itu bisa membuat pikiran kita tidak tenang. Aktivitas yang kita jalani itu terkadang-kadang membuat kita harus menghadapi berbagai macam kesulitan. Berbagai macam kesulitan. Ya. Untuk itu, di sini saya akan mengajak para ibu, bapak, sahabat-sahabat sedama. Memang benar hidup ini ada kesulitan. Dan kita harus punya tujuan yang jelas. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita fokus kepada solusi. Bagaimana kita berpikir untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Bagaimana kita berpikir untuk menuju tujuan akhir kita. Itulah yang jauh lebih penting yang bisa kita lakukan. Masalah ada karena dilahirkan ada masalah, karena dilahirkan ada kesulitan, karena dilahirkan ada usia tua, karena dilahirkan ada kematian. Untuk itulah Sang Buddha di dalam jalan mulia, di dalam 4 kesunyataan mulia juga menjelaskan ada jalan keluar dari penderitaan, yaitu jalan mulia Bruas 8. Saya ingin mencuplik sedikit dari jalan mulia Bruas 8 yang sangat penting untuk kita mengerti, kita renungkan, kita praktekkan. Yaitu menjaga pikiran kita menjadi tenang. Dengan melatih samasati. Samasati dalam hal ini adalah mindfulness, right mindfulness, atau pengembangan meditasi. Ini adalah salah satu solusi. Karena ketika kita menjalani hidup yang penuh dengan berbagai macam gejolak, perubahan terus datang, silih berganti. Penting sekali kita mempunyai namanya ketenangan. Tenang.
Ketika tenang, setiap problem, setiap masalah akan bisa kita lihat dengan jernih. Dan kita bisa mengambil solusi dengan lebih tepat ketika pikiran kita tenang, jernih. Ibu, Bapak, sahabat-sahabat sedama yang sangat saya hormati. Meditasi atau mindfulness saat sekarang ini memang sedang digandrungi oleh masyarakat dunia. Sahabat-sahabat kita yang non-Buddhis pun begitu sangat banyak saat sekarang ini yang melatih diri mempraktekkan mindfulness. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, sudahkah kita mempraktekkan meditasi? Sudahkah meditasi menjadi pedoman hidup kita? Itu yang menjadi renungan buat kita semua. Kalau sudah, bagus. Kalau belum, mengapa? Dan saya mengajak Bapak Ibu para hadirin untuk ya kita mulai mohon maaf ya. Kita mulai memahami, mengerti dan mempraktekkan meditasi. Karena begitu pentingnya meditasi ini untuk membuat pikiran kita menjadi lebih tenang, damai, dan harmoni. Bagaimana cara melatih diri? Bagaimana cara melatih meditasi ini dalam keseharian? Saya ingin mengajak para ibu bapak, para hadirin untuk kita kembali mengingat. Karena meditasi ini sudah tentunya sangat familiar bagi kita sebagai umat Buddha ya. Sangat akrab bagi kita semua. Tentunya seperti itu. Tetapi tidak ada salahnya kita ulang-ulang terus. Sehingga hal ini menjadi ya lebih mengerti bagi kita ya. Tetapi di sini saya ingin mencoba untuk mengajak Bapak Ibu untuk real prakteknya di lapangan langsung. Teori mudah sekali kita dapatkan. Membaca buku, menonton YouTube, dan lain-lain. Ibu Bapak sahabat-sahabat sedama. Dalam ajaran Buddha memang dikenal ada dua macam meditasi. Yang pertama adalah samatha bhavana, yang kedua adalah vipassana bhavana. Dan dua-duanya sangat baik ketika kita praktekkan. Saya ingin mencoba untuk menjelaskan yang lebih simpel dengan mungkin teknik yang sederhana vipassana dan anapanasati seperti itu. Karena di dalam Visuddhimagga itu banyak sekali, ada 40 objek ya. Di dalam samatha bhavana. Dan vipassana objeknya adalah mengamati batin dan jasmani atau Satipatthana Sutta. Meditasi yang kita latih dengan sungguh-sungguh menuntun kita untuk memasuki kebahagiaan yang lebih dalam. Meditasi yang kita latih dengan sungguh-sungguh menuntun kita untuk mempunyai ketenangan pikiran, kebijaksanaan yang meningkat. Bagaimana cara melatihnya? Ini yang penting, Bapak Ibu. Ini yang penting. Ini yang penting. Pada saat sekarang ini,
Ibu Bapak yang terhubung dari Wihara Samagi Wirya terlihat banyak ya, ramai. Pada saat Ibu Bapak saat ini penuh dengan konsentrasi mendengarkan, menyimak apa yang saya sampaikan, maka Ibu Bapak memasuki meditasi. Masuk dalam pikiran meditasi karena ada perhatian penuh pada saat sekarang ini. Perhatian penuh pada saat sekarang ini. Nah, ini adalah yang perlu kita lakukan karena ini adalah mindfulness. Perhatian terhadap batin dan jasmani. Ada beberapa saat sekarang ini kita duduk di wihara, tetapi pikirannya mungkin nyuci piring di rumah. Pikirannya mungkin sedang naik motor di jalan. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, kalau kondisi pikiran seperti itu, berarti kita bukan dalam kondisi mindfulness. Tetapi itu wajar. Itu wajar. Itu wajar. Untuk itu supaya ada kesadaran yang lebih kuat, supaya ada perhatian yang lebih lama, perhatian pada saat sekarang ini mesti sering dilatih. Pagi-pagi duduk, mengamati napas masuk, napas keluar, napas alami. Sebelum tidur juga duduk, luangkan waktu beberapa menit untuk mengamati napas masuk, napas keluar. Ya. Dan dalam aktivitas sehari-hari yang penting sekali. Dalam aktivitas sehari-hari juga membawa perhatian pada saat ya sekarang ini, pada saat aktivitas Ibu Bapak para hadirin. Jadi apapun aktivitas yang Ibu Bapak lakukan, lakukanlah dengan penuh kesadaran, lakukanlah dengan penuh perhatian. Itulah meditasi, sadar setiap saat. Pada saat datang ke toko, berbicara dengan customer, berbicaralah dengan penuh perhatian fokus. Pada saat naik motor, naik mobil, berkendaralah dengan penuh perhatian. Pada saat rapat di kantor, rapatlah dengan fokus, dengan penuh perhatian. Ini juga bagian dari konsentrasi. Ketika masalah datang bertubi-tubi, tenang. Rileks, fokus kepada solusi. Fokus kepada solusi. Ya, fokus kepada solusi. Nah, itu yang jauh lebih baik. Ini meditasi yang ringan-ringan yang perlu kita kembangkan, Bapak Ibu. Hal seperti ini membuat pikiran kita tenang. Kita tidak larut di dalam kesulitan. Kita tidak larut di dalam kegelisahan. Karena apa? Karena membawa pikiran kita di sini dan saat ini. Problem, permasalahan, penderitaan akan muncul berkepanjangan kalau pikiran kita dikuasai oleh masa lalu. Hal-hal yang sudah berlalu kita pikirin terus. Sampai kita nggak bisa tidur, nggak doyan makan, dan lain-lain. Atau kita punya rencana-rencana ke depan, kita pikirin terus. Itu juga membuat kita sulit ya. Sulit dalam mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Karena pikiran kita itu ada di masa lalu atau masa yang akan datang. Untuk itu, bawalah perhatian pada saat sekarang ini. Secepatnya. Dalam kondisi apapun. Apakah kita sedang berdiri, apakah sedang duduk, apakah sedang berjalan, apakah sedang berbaring. Penuh perhatian. Penuh perhatian. Ya. Ibu Bapak sahabat-sahabat sedama yang saya hormati.
saya ingin memasuki yang lebih dalam dari latihan spiritual ini. Ya. Jadi hal-hal yang ringan-ringan yang saya jelaskan tadi bisa kita latih dan sangat bermanfaat untuk sehari-hari supaya kita tenang, damai dan harmoni dan tidak larut dalam penderitaan yang berkepanjangan. Tetapi yang jauh lebih mendalam lagi, meditasi tujuannya untuk memurnikan pikiran, membersihkan noda-noda batin ini, mencapai kebahagiaan abadi nibbana. Ya, kita harus lebih sering duduk ya, duduk, dan teorinya ya jangan memikirkan hal baru lagi. Ketika kita duduk memejamkan mata, hanya mengamati perasaan, pikiran yang bermunculan. Diamati sebagaimana apa adanya perasaan dan pikiran yang bermunculan itu. Tidak ada reaksi-reaksi baru, tidak ada sangkara-sangkara baru. Inilah yang disebut yata bhutanya nadasana, melihat sebagaimana apa adanya. Inilah vipassana. Ketika kita terus melatih, mempraktekkan untuk hanya mengamati sebagaimana apa adanya, perasaan dan pikiran, maka kita membersihkan kotoran-kotoran batin yang pernah kita tanam di masa-masa yang lalu, dan juga kita tidak menanam karma-karma baru yang akan datang. Nah, kalau kita praktekkan terus, ya ini bisa suci. Ini bisa suci. Ini bisa suci. Ya, jadi pendalamannya ya di Masatipatthana Sutta. Nah, Ibu Bapak sahabat-sahabat meditasi, saya ingin bertanya, saya sampai jam berapa ya Ibu Rita ya? Ada tanya jawab nggak biasanya? Ada biasanya, Roman. Ada ya, sampai jam berapa? Biasanya. 10.35. Ya, biasanya 10:30 antaranya gitu ya. Gitu ya. Kalau ada yang bertanya, langsung aja bertanya sekarang. Mungkin ada introda. Yang di wihara terlihat oleh saya, kok nggak masalah kan? Terlihat jelas banyak ya kan. Jadi kalau ada yang mau bertanya di wihara, bantu mic-nya dikasihkan, nanti saya langsung jawab. Ya, karena meditasi, saya akan discuss atau membahas lebih banyak tentang meditasi, dan ini tentu tidak sesuatu yang mudah. Banyak problem, masalah, pengalaman-pengalaman yang pastinya akan didapatkan, dilalui ya. Jadi nanti kalau ada yang bertanya silakan. Ada sekarang? Kalau ada nanti bisa dilambaikan tangan atau panitia bantu ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa, saya akan lanjutkan. Nanti langsung kasih kode aja ya. Ya, Ibu Bapak, sahabat-sahabat sedama. Ya, jadi pada tahun 2004 ya, saya mengikuti retreat meditasi, dan saya merasa meditasi itu memberikan manfaat ya, yang sangat baik sekali. Dan saat sekarang ini saya mempunyai sahabat-sahabat yang non-Buddhis dan sangat aktif ya, melatih, mempraktekkan mindfulness atau meditasi. Nah, untuk itu Ibu Bapak, sahabat-sahabat sedama, jadi ketika kita sebagai umat Buddha
Ada hal-hal yang perlu kita renungkan terhadap keberuntungan-keberuntungan yang kita dapatkan. Apa sih keberuntungan yang kita dapatkan? Di dalam bahasa Pali, di dalam kitab komentar Dhammabada dijelaskan kico manusa pati labu. Kico manusa pati labu. Sulit dilahirkan sebagai manusia. Kicang macana jiwitan. Kicang sadama sawana. Kico budanang upadu. Sulit untuk kita bertahan hidup sebagai manusia. Sulit untuk bisa mendengarkan dhamma, ajaran murni Sang Buddha. Dan sulit lahirnya seorang Buddha. Tetapi yang perlu kita renungkan, Ibu Bapak para hadirin, meskipun sulit untuk terlahir sebagai manusia, saat ini kita dilahirkan sebagai manusia. Ya, saat ini kita dilahirkan sebagai manusia, ini adalah satu keberuntungan. Beberapa tahun yang lalu saya ngajar di sekolah internasional, ya, di SIS, Kelapa Gading Sekolah Internasional, Singapore School. Murid saya bertanya atau mendebat saya pada saat saya menjelaskan bahwa terlahir sebagai manusia itu sangat sulit. Mister bercanda kali. Buktinya manusia bertambah terus. Apanya yang sulit? Manusia bertambah banyak. Saya ingat sekali dan sering membawakan cerita ini di sesi saya ceramah loh, karena menarik gitu, masuk akal. Murid saya tuh bertanya dan mendebat saya, manusia bertambah terus, Mister. Apa buktinya manusia itu sulit? Terlahir sebagai manusia itu sulit, manusia bertambah banyak. Di bumi ini seperti itu ya, setuju ya manusia bertambah banyak ya. Tetapi sepintas saya juga langsung berpikir, kalau kita melihat dari kacamata hidup ini hanya manusia saja, ya. Tetapi hidup ini tentang 31 alam kehidupan. Hidup ini tentang 31 alam kehidupan. Perputaran kelahiran, kematian, kelahiran, kematian, kelahiran, kematian ini makhluk-makhluk yang ada 31 alam kehidupan. Singkat cerita, saya membalas pertanyaan dengan sebuah pertanyaan juga. Mana yang lebih banyak jumlah manusia di dunia ini dengan jumlah semut yang ada di Indonesia? Menurut Bapak Ibu lebih banyak mana? Mana yang lebih banyak jumlah semut dan jumlah semut yang ada di Indonesia dan jumlah manusia yang ada di dunia? Semut. Jumlah semut ya. Udah dihitung ya berita ya semutnya ya. Di rumah saya banyak, Romo. Ini yang dipelihara senyum-senyum itu artinya setuju itu. Artinya setuju. Iya. Jadi manusia itu jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan makhluk-makhluk yang ada di alam rendah. Mengapa? Karena untuk terlahir sebagai manusia itu butuh paramita yang banyak, butuh kebajikan yang banyak, butuh karma baik yang banyak. Ya, meskipun ada berbagai macam permasalahan, kesulitan yang harus kita hadapi, tetap
kita itu beruntung. Tetap kita beruntung, terlahir sebagai manusia tetap beruntung. Ya. Jadi Ibu Bapak, sahabat-sahabat sedama, keberuntungan kita dilahirkan sebagai manusia ini hendaknya kita syukuri dan kita perjuangkan untuk mencapai prestasi terbaik dalam hidup ini. Apa sih prestasi terbaik dalam hidup ini? Kalau kita berbicara spiritual, prestasi terbaik ya suci ya. Menjadi orang suci, mencapai nibbana ya, itu terbaik. Kalau kita berbicara spiritual umat Buddha. Ya, tentu kalau duniawi ya karir yang bagus, ya kan pekerjaan yang baik, ya is good lah, itu tuh duniawi. Tetapi di sini saya ingin memasuki spiritual saja. Ya. Setidaknya kalau kita tidak suci dalam kehidupan saat ini, kalau kita meninggal dunia nanti, ya kita bisa dilahirkan di alam surga. Saya ingin, siapa di sini yang kalau meninggal dunia pengen terlahir di alam surga? Tangannya diangkat. Yang di wihara saya bisa melihat loh. Siapa yang bisa terlahir di alam surga? Tangannya diangkat. Bisa ya? Ada ya? Oh, ada ya, semua ya, kelihatan ya, kelihatan. Saya ingin bertanya lagi, siapa yang ingin hidupnya bahagia? Tangannya diangkat. Siapa yang ingin hidupnya bahagia? Nah, oke, semuanya ya, terlihat. Ya, jadi itulah yang harus diperjuangkan ya. Itulah yang harus diperjuangkan dalam kita menjalani hidup ini. Uniknya dilahirkan di alam manusia itu ada suka duka. Apa manfaat kita menjalani hidup di mana ada suka duka ini? Peluang untuk suci itu lebih besar. Seorang Buddha dilahirkan di manusia, selalu di alam manusia. Setuju ya? Gak ada Buddha dilahirkan di alam rendah, di bawah manusia, atau di alam yang tinggi. Di alam surga. Gak ada. Ada di alam surga, di alam Brahma, arupa Brahma, hidupnya penuh dengan keberuntungan, hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Hidupnya penuh dengan kebahagiaan, nggak ada duka. Yang ada adalah suka. Sedangkan di alam-alam rendah, seperti di alam binatang, di alam asura, di alam peta, di alam neraka, maka akan merasakan banyak penderitaan. Banyak sekali penderitaan. Di manusia inilah kita bisa mengalami suka dan duka. Nah, suka dan duka ini alat, ya, alat untuk kita berproses mencapai kesucian sebenarnya. Siapa di sini rajin meditasi? Angkat tangannya. Siapa di sini yang rajin meditasi? Mana yang di wihara nih? Di wihara ini kelihatan loh. Ya, yang bahkan yang ngantuk-ngantuk juga kelihatan. Ya, bahkan yang udah mulai sempoyongan duduknya, ya kan, apa itu kelihatan juga loh ya. Ya, meditasi, pada saat kita meditasi, ketika kita duduk bermeditasi, siapa kalau meditasi itu pernah merasakan kakinya sakit? Coba angkat tangan. Siapa kalau meditasi pernah merasakan kakinya sakit? Pernah ya? Nah, rasa sakit di kaki itu juga bagian dari duka. Ya, jadi pada saat kita mengembangkan namanya vipassana, bermacam-macam perasaan di tubuh, ya kita mengerti dengan anicca. Kita menerapkan anicca, dukkha, anatta. Jadi
rasa sakit itu akan mengundang namanya kebencian. Rasa sakit itu akan mengundang namanya jengkel, penolakan. Tetapi ketika kita mengerti teorinya dengan baik, rasa sakit itu juga bisa kita gunakan sebagai alat untuk membersihkan kotoran batin. Rasa sakit kita jadikan sebagai alat untuk membersihkan kebencian. Bagaimana caranya? Ketika kita duduk, rasa sakit muncul, hanya mengamati sebagaimana apa adanya. Hanya mengamati sebagaimana apa adanya dengan pengertian bahwa rasa sakit ini pun akan berlalu atau anicca. Anicca, anicca, dan anicca. Terus seperti itu ya. Jadi kalau kita terus seperti itu, sakit ini juga akan lenyap, muncul, lenyap, muncul, lenyap, muncul, lenyap. Tapi kita tenang. Kita akan mengembangkan UPK tenang, seimbang di situ ya. Tetapi ketika ada rasa sakit dan kita langsung menolak, membenci, jengkel, maka di situ rasa sakit menjelma menjadi kotoran batin baru. Karena apa? Karena ada kebencian, tidak suka. Ya, jadi itu munculnya dari pikiran. Untuk itu hati-hati dengan pikiran. Hati-hati dengan pikiran. Hati-hati dengan pikiran. Romo, saya tanya ya. Silakan Ibu. Umpama bagaimana membawa ketenangan meditasi saat saya dapat komplain dari customer umpamanya. Seperti itu, Romo. Iya, menarik ya pertanyaan Ibu Rita ya. Jadi pada saat customer komplain, meditasi sangat bermanfaat untuk menjaga ketenangan. Ya, pertama di situ, tenang. Ya. Ketika kita tidak terlatih dalam mengendalikan pikiran, mungkin kita akan sangat gelisah gitu ya, panik, gelisah dan lain-lain. Tapi meditasi menjaga untuk kita tenang. Di situ, tenang. Nah, setelah tenang, kita fokus kepada solusi. Nah, komplainnya perihal apa? Permasalahannya perihal apa? Nah, jadi, fokusnya ke solusi. Bukan fokus kepada masalah, tapi fokus kepada solusi. Ketika pikiran tenang, pikiran jernih, maka kita akan bisa mengenali dengan jernih komplainnya tentang apa dan solusinya bagaimana yang terbaik. Ya kan? Jadi kita fokus kepada solusi. Kok itu tergantung komplainnya. Ya, jadi fokus kepada solusi. Dan kita tidak mudah marah menyalahkan divisi-divisi yang lain gitu kan. Ya, kita fokus kepada solusi, kita perbaiki. Kalau ada mungkin bagian packaging yang kurang baik ya diperbaiki. Kalau ada bagian tim customer service yang mungkin tidak sopan dan lain-lain ya diperbaiki. Diperbaiki dengan pikiran yang tenang. Ya, karena kalau kita fokus kepada masalahnya pun kan tidak terselesaikan kan, tidak akan selesai. Jadi fokus kepada solusi dengan pikiran yang tenang. Ada ketenang seimbangan, ada UPK. Ya, jadi meditasi berperan di situ. Ya, meditasi berperan seperti itu. Ya, jadi ketenangan itulah yang paling penting. Demikian ya, Ibu Rita ya. Yang di wihara bolehlah bertanya kalau ada mau bertanya. Atau jangan-jangan sudah mencapai jana semua ini. Tapi jana atau gimana? Ada sudah suci ya? Bercanda ya, bercanda. Tanya Romo. Iya, silakan. Ya, saya Ani Romo. Ya, silakan Ibu Ani. Tadi disampaikan bahwa
kita menerangkan kepada orang lain kalau lahir sebagai manusia itu sulit. Itu apakah dengan perumpamaan kita lebih sedikit dari semut itu atau bagaimana? Terima kasih. Iya, menarik ya. Jadi memang terlahir sebagai manusia ini memang dijelaskan sulit ya. Itu ada di dalam kitab suci dan ada komentar. Sulit terlahir sebagai manusia. Bahasa palingnya kicu manusia pati labu. Sulit terlahir sebagai manusia. Logikanya ya kan, logikanya kita berbicara logika. Untuk mengetes apa yang disampaikan oleh guru kita Sang Buddha. Kalau kita coba memahami, mengerti nyamuk misalnya, ya kan? Nyamuk ini kan di dunia ini kan banyak sekali ya, setuju ya? Nyamuk itu kan banyak ya. Nyamuk itu banyak. Semut misalnya itu kan banyak juga. Ikan teri banyak juga. Ya kan? Itu makhluk-makhluk yang tampak oleh mata biasa kita. Juga ada makhluk-makhluk yang tak tampak oleh mata biasa kita. Di alam peta misalnya. Tidak tampak bukannya tidak ada. Ada, tapi tidak tampak. Ya kan? Dan itu dijelaskan di dalam kitab-kitab suci gitu ya. Termasuk di alam neraka. Juga itu banyak sekali. Nah, logikanya lagi kalau kita memahami dari apa yang disampaikan oleh Sang Buddha ini, untuk bisa lahir sebagai manusia ini kan butuh namanya perbuatan baik. Kita harus mempunyai sila yang baik. Ya, 5 pengendalian diri. Berlatih tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup, berlatih tidak mengambil barang yang tidak diberikan, berlatih tidak melakukan perbuatan asusila, berlatih tidak mengucapkan ucapan yang tidak benar, dan juga berlatih tidak minum minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, 5 pengendalian diri ini sebagai pondasi untuk kita bisa lahir sebagai manusia. Coba bayangkan ketika makhluk-makhluk di alam rendah. Kalau kita sudah terjerumus ke dalam alam menderita, alam nyamuk misalnya, binatang. Nyamuk, yuk kita datang ke wihara Samagi Wirya, meditasi. Bisa nggak? Bisa sih, tapi nggak meditasi. Datang sih mungkin bisa, tapi gigitin kita semua gitu kan, bikin jengkel gitu kan, ya kan? Jadi gigitin kita, ya. Tapi nggak bisa meditasi. Mau nyamuk, yuk kita baca parita. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, lingkaran ini yang membuat makhluk-makhluk kalau udah di bawah ini ya harus terjebak di sana terus, ya kan? Karena tidak ada kebajikan yang bisa dilakukan. Ada tapi sangat sulit untuk di alam-alam tertentu. Misalnya ular atau makhluk-makhluk yang lain kan sulit untuk berbuat baik. Mungkin ada binatang-binatang tertentu yang masih bisa berbuat baik, ya kan? Tapi itu pun sulit. Apalagi di alam neraka, penuh dengan penderitaan, tersiksa, digoreng, dipanggang, hidup-hidup di sana kan, di dalam Petawatu itu, nanti baca Petawatu itu kan. Jadi kondisinya itu sangat sulit kalau udah terjebak di sana. Nah, makanya sulit untuk jadi manusia, karena manusia butuh menjalankan sila. Ya, manusia butuh menjalankan sila. Ya, jadi untuk itu hati-hati kita sebagai manusia ini. Karena apa? Karena hidup ini berproses, berubah. Ada masa lalu, ada masa sekarang, ada datang. Dan saat ini kita terus berproses menuju ketuaan, kematian, kelapukan. Seperti itu ya. Hati-hati dengan pikiran kita, hati-hati dengan ucapan kita, hati-hati dengan perbuatan kita. Karena pikiran, ucapan, perbuatan kita itulah yang akan mengantarkan
ke masa depan kita. Kalau pikiran, ucapan, perbuatan kita baik, maka masa depan kita juga akan lebih baik. Bisa terlahir di alam manusia, bahkan bisa terlahir di alam dewa, bahkan bisa suci. Tapi demikian sebaliknya, kalau kita nggak punya moralitas, nggak punya pengendalian diri, ya kita akan jatuh. Kalau jatuh ya sulit untuk balik lagi ke alam manusia. Muter-muter di sana terus, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesulitan. Ya, nanti kalau terlahir di alam binatang, ya saya nggak bisa ceramah dengan tema tenang dalam kesulitan. Ya kan? Ya kan? Karena apa? Karena kesulitannya tuh mohanya tebal, ya kan? Kebodohan batinnya tebal. Jadi tidak bisa mengerti, memahami dhamma. Manusia bisa mengerti dan memahami dhamma. Ada suka, ada duka. Apalagi kita, beruntung kita ya bisa terlahir sebagai manusia, bertemu dhamma, ya dilahirkan di ajaran Buddha. Ini satu keberuntungan yang perlu kita syukuri dan ya kita harus perjuangkan untuk kehidupan kita lebih baik dan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Demikian ya Ibu ya. Silakan kalau ada lagi. Ya. Ini Mas seputar yang tadi. Ini kalau kita ngomong dengan sesama Buddhis, memang itu jawabannya. Cuman kalau kita ngomong ke non-Buddhis itu gimana, Romo? Iya, ini kan tentang pandangan. Kita tidak bisa merubah orang lain, tapi kita bisa mempengaruhi orang lain. Karena ini tentang keyakinan, pandangan. Jadi kalau kita punya sahabat baik, ya bolehlah ya kita ajak, kita mencoba pengaruhi untuk mempunyai pandangan yang mengarah kepada hal-hal yang bermanfaat di masa depan. Tetapi kalau untuk orang-orang yang mungkin tidak terlalu kita kenal, ya buang-buang waktu kan, capek-capek. Jadi bagaimana kita bisa mempengaruhi atau menjelaskan dengan lebih baik, ya pertama kita harus trust, kepercayaan. Ini ilmu marketing ini. Kita ya kan, kalau sebagai teman kan udah ada trust kan. Kita udah banyak kesamaan, kita suka main bareng, kita tertarik dengan sesuatu hal-hal tertentu ya kan. Jadi ya kita tunjukkan dengan keteladanan, Jadi keteladanan dalam hal ini bagaimana kita menjadi orang yang baik gitu. Kita menjadi orang yang baik, kita menjadi orang yang tenang, kita menjadi orang yang aman buat mereka, ya kan? Nah, kalau kita menjadi orang baik, tenang, aman, suka membantu, menolong mereka, sahabat-sahabat kita itu, ada kemungkinan apa yang kita omongin itu bisa diterima, bisa dimengerti, bisa dipercaya. Tentu ya kita bisa kemas hal-hal yang masuk akal dulu, bisa dimengerti dulu. Mungkin kalau non-Buddhis, kalau kita bercerita tentang 31 alam kehidupan itu kan sesuatu gitu. Masuknya pun kesamaan dulu. Ada prosesnya. Ya, bangun kesamaan dulu, dhamma yang lebih mudah dipahami dulu, seperti kebaikan akan mendatangkan kebahagiaan, penderitaan, pikiran bisa menjadi lebih tenang, dengan meditasi kita bisa menjadi lebih harmoni,
lebih produktif dalam bekerja dan lain-lain. Hal ini kan ilmu umum ya, ilmu universal. Ilmu universal. Nah, setelah itu baru pelan-pelan gitu kan, tentang nanti kelahiran kembali mungkin, tentang apapun itu pelan-pelan. Tidak mesti harus ya pokoknya saya cerita ini kamu harus bilang, enggak, pelan-pelan. Nah, ini namanya ya kita membangun kedekatan. Membangun, kalau bahasa NLP, membangun rapot, membangun hubungan dulu. Ya, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi ya nanti akan ada perubahan. Kalau mereka bisa terpengaruh gitu kan, terpengaruh. Kalau enggak ya enggak bisa. Karena setiap orang ya bisa merubah dirinya sendiri. Kita nggak bisa merubah orang lain. Merubah diri sendiri aja susah. Ya kan? Merubah diri sendiri susah. Kebiasaan lama kita yang mungkin suka melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat itu kan banyak ya. Banyak pikiran, ucapan, tindakan kita yang tidak bermanfaat, tetapi kita sering lakukan dan terus lakukan. Terus ya, Om. Ya, jadi nggak gampang merubah kebiasaan lama. Tetapi nggak gampang itu bukannya nggak bisa. Kalau kita mau berjuang, pasti bisa. Nah, jadi merubah kebiasaan kita, kebiasaan lama kita yang tidak bermanfaat dengan kebaikan, dan baru kita menjadi teladan buat sahabat-sahabat kita. Terima kasih Romo penjelasannya, Anumodana. Ya, silakan ada lagi dari Wihara mungkin. Iya, jadi kita ya untuk bisa bertemu dengan Sang Buddha itu ya meskipun bukan bertemu langsung ya, tetapi ajarannya itu juga satu keberuntungan. Tadi kan terlahir sebagai manusia, ya. Sekarang kita bertemu dengan ajaran Buddha. Itu juga sebuah keberuntungan. Ingat pada saat Tapa Gotama usia 35 tahun, itu beliau sudah mencapai nibbana, mencapai pencerahan ya, usia 35 tahun. Dan saat itu jika beliau menginginkan, atau kalau beliau itu misalnya nggak mau ngajar dhamma kepada kita, bisa langsung parinibbana. Langsung parinibbana. Jadi yang suci ya Sang Buddha itu sendiri. Tetapi karena rasa cinta kasih, rasa welas asih yang dalam, jadi ada Brahma Sampati kan, ada Brahma Sampati yang apa artinya mendatangi Buddha Gotama, memohon, bersujud, beranjali, memohon untuk mengajarkan dhamma kepada makhluk-makhluk di alam semesta ini. Karena banyak orang yang mempunyai sedikit debu di batin mereka. Itu artinya banyak orang yang mempunyai sedikit kotoran batin. Jadi orang-orang yang mempunyai sedikit kotoran batin ini, kalau Sang Buddha ini mengajarkan dhamma, maka orang-orang ini akan mencapai kesucian. Orang-orang ini akan mencapai kesucian. Nah, Sang Buddha mengajarkan dhamma kepada manusia dan dewa, dan dhamma itu sangat indah pada awal, pertengahan, dan akhir. Dan saat sekarang ini kita bisa belajar dhamma. Kita bisa belajar dhamma. Jadi itulah sebuah keberuntungan yang harus kita syukuri. Nah, bagaimana kalau saat sekarang ini kita mungkin belum suci, belum begitu mengerti gitu ya.
nggak apa-apa, belajar saja, praktek saja, praktek saja. Nanti suatu saat nanti ya kita kan pasti akan ketemu Dhamma lagi. Kenapa? Karena ada keyakinan. Karena ada keyakinan dan karena ada action, ada tindakan. Ada pikiran, ucapan, tindakan yang sesuai dengan ajaran Sang Buddha, sesuai dengan Dhamma itu. Itulah yang menjadi bekal ya untuk kita dilahirkan, meneruskan perjuangan. Tapi jauh yang lebih penting bahwa Dhamma itu kan universal. Sehingga Dhamma itu sangat berguna bagi kita untuk kehidupan sehari-hari. Jadi aktivitas harian kita itu ketika kita artinya hidup sesuai dengan Dhamma, aktivitas harian kita itu bisa lebih tenang. Oh ya, ada yang mau bertanya, silakan. Ya, Namo Buddhaya Romo, nama saya Nyana. Ya, memang kalau kita menjelaskan tentang kehidupan sebagai manusia yang Buddha katakan kico manuso patilabo, ya, jadi hidup sebagai manusia itu sangat sulit sekali. Ya, itu memang benar. Kalau seperti yang Romo katakan tadi, ada salah satu siswa dari Romo yang bertanya, kenapa kelahiran sebagai manusia itu sangat sulit dan jumlah manusia sekarang bertambah banyak. Kalau kita mengacu di dalam Anguttara Nikaya yang dijelaskan oleh Sang Buddha itu, ya, bahwa dalam kehidupan ini ada ribuan alam semesta dan ribuan tata surya dan 1000 matahari. Dalam salah satu, mungkin ini sebagai pengetahuan kita sebagai umat Buddha, kalau suatu saat kita ditanya tentang hal ini, kita bisa memberikan jawaban yang secara logika itu masuk akal. Karena kalau kita hanya mengacu di 31 alam kehidupan, logikanya manusia yang sekarang hidup semakin banyak, kehidupan manusia itu yang sudah hidup jadi manusia, kalau ditimbang-timbang antara yang masuk surga dan masuk neraka, itu kayaknya banyak yang masuk neraka. Ya. Tapi benar juga pertanyaan siswa, kenapa kok manusia ini makin bertambah jumlahnya? Ya, binatang pun makin bertambah, kayak semut tadi Romo tanyakan, katakan bahwa nyamuk itu makin banyak. Nah, kalau kita mengacu dalam sutta ini, kalau ada ribuan matahari, ya, ada ribuan tata surya, berarti di dalam kehidupan dunia ini, ya, planet ini yang sangat luas sekali, itu sebenarnya kalau kita mengacu dari sini itu ada kehidupan, ya, di dunia lain. Ya, salah satu pernah disampaikan Bante Utamo, beliau mengatakan bahwa kenapa manusia itu bisa makin banyak, mungkin saja di dunia, di bumi sana itu lagi mengalami yang namanya kiamat. Ya, kita juga, bumi kita juga suatu saat kita mengenal itu namanya kiamat, yang muncul matahari kedua sampai ke-7. Nah, makhluk-makhluk yang di sana kalau sudah sampai muncul matahari ke-7 kan dikatakan bahwa bumi kita ini akan lebur, ya, menjadi lautan api, bara api. Nah, makhluk-makhluk ini yang sekian banyak ini, ada binatang, ada manusia dan alam-alam lainnya, mereka mau lahir di mana? Tidak mungkin dikumpulkan ke satu alam, itu tidak masuk akal, ya, karena apa? Perbuatan setiap makhluk itu karmanya beda-beda. Ya, yang waktunya dia karma baiknya banyak, ya dia akan lahir di alam dewa, mungkin ya masuk ke bumi kita, ya, ke dunia kita saat ini, dia akan lahir di alam dewa. Yang memungkinkan karma baiknya masih memungkinkan dia lahir di alam manusia, dia akan singgah dulu di sini, lahir dulu di alam manusia, ya, sebelum dia mencapai tujuan terakhir itu nibbana. Nah, itu yang pernah disampaikan oleh Bante Utamo. Makanya kenapa kok bisa bertambah terus manusia? Ya, suatu saat kalau di sana sudah buminya mulai terbentuk lagi, ya bisa saja suatu saat di sini kita akan surut, bumi kita semakin tua,
bumi kita akan hancur, ya kita juga akan hijrah ke sana. Kita akan lahir di mana? Ya tergantung perbuatan kita semasa hidup. Kalau kita bisa terkondisi perbuatan kita lahir sebagai manusia, kita akan sebagai manusia di sana. Kalau kita lahirnya nanti karma kebaik kita banyak, kita lahir sebagai dewa, bisa sebagai dewa sampai nanti akhirnya adalah menyelesaikan ya samsara putaran kehidupan ini mencapai tujuan terakhir nibbana itu. Makanya kalau kita ditanya dalam konsep Buddhis, ya memang kita itu berbeda karena literatur, guru kita, ya kita harus mengakui perbedaan itu. Jadi sebagai umat Buddha, kita punya referensi untuk menjelaskan kepada saudara-saudara kita yang lain, ya secara logikanya seperti itu. Ya mungkin itu menjadi masukan saja, mungkin nanti Romo bisa menjelaskan tentang hal ini ya kepada umat, mungkin untuk memberikan pemahaman yang mungkin lebih dengan hal ini. Apa yang pernah saya dengar juga mungkin Romo bisa menjadikan memberikan satu wawasan kepada umat bahwa kehidupan kita sebagai manusia ini tidak hanya di bumi ini. Tadi ada ribuan tata surya, ada ribuan bumi kehidupan yang di tempat-tempat lain kita tidak tahu. Mungkin seperti itu. Mungkin menurut pandangan Romo hal ini seperti apa? Mungkin Romo bisa menyampaikan kepada umat. Terima kasih Romo. Iya, ini bagus sekali ya tambahannya. Jadi memang ini dari sudut pandang yang sangat luas ya. Dari sudut pandang yang sangat luas ya memang demikian. Ada banyak ribuan tata surya di luaran sana, kan? Banyak sekali bumi, alam-alam kehidupan itu banyak sekali, bahkan matahari, dan kita ini juga nanti matahari kan satu, nanti ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya kan, tanda-tanda mau kiamat itu kan mengarah ke sana. Nah, jadi bumi ini akan meletus dan ya kehidupan makhluk-makhluk yang ada di bumi dan yang ada dekat-dekat bumi ini ya akan meninggal semua dan lahir di planet yang lain. Ya, jadi sudut pandang yang sangat luas ya it's good seperti itu ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita dalam hidup ini itu hanya sekedar pengetahuan ya, it's good ya, pengetahuan ya. Tapi yang paling penting bagaimana kita menjalani hidup ini dengan tenang, bahagia, mengarah kepada kebahagiaan, mengarah kepada pemurnian pikiran dan kesucian, mindfulness. Ya, jadi pengetahuan seperti itu bagus untuk pengetahuan kita, tapi jangan lupa bahagia. Ya, jadi good lah. Makasih Pak. Jadi masukannya luar biasa. Ada lagi mau bertanya silakan. Saya lihat ada yang angkat tangan tadi. Mic-nya mungkin bisa diarahkan. Ada. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, karena keterbatasan waktu, sesi tanya jawab kita akhiri sampai di sini. Oh, tadi ada yang angkat tangan. Jadi ya, oke baik ya, mungkin saya closing dulu ya Ibu ya. Oke, ya baik kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, jadi Ibu, Bapak, sahabat-sahabat sedama, pada saat sekarang ini kita benar-benar harus sering merenung, ya, mensyukuri terhadap keberuntungan yang kita dapatkan. Ada satu pesan yang disampaikan oleh Sang Buddha menjelang parinibbana, Waya Dhamma Sangkara, Apamadena Sapadeta. Skala yang terbentuk tidak kekal, berjuanglah dengan penuh kesadaran, berjuang dengan sungguh-sungguh. Jadi baik yang menyenangkan, baik yang tidak menyenangkan, itu semuanya akan mengalami perubahan.
masalah-masalah yang kita hadapi dalam keseharian itu juga akan mengalami perubahan, akan berubah. Ada muncul, juga ada saatnya untuk berlalu. Termasuk kebahagiaan itu sendiri, keberuntungan-keberuntungan yang kita dapatkan, itu juga akan mengalami perubahan. Jadi pada saat kita memahami, mengerti seperti ini, kita berjuang dengan sungguh-sungguh untuk melatih diri, melatih pikiran, untuk mempunyai pikiran yang seimbang. Apa manfaat dari pikiran yang seimbang ini? Pada saat kita menghadapi kondisi yang tidak menyenangkan, kita bisa tenang. Pada saat kita menghadapi kondisi yang menyenangkan, kita juga tenang. Menyenangkan, tidak menyenangkan, kita bisa tenang. Karena semua adalah anicca, semua akan mengalami perubahan. Karena hidup ini penuh dengan keberuntungan, jadi selalu perjuangkan ketenangan dan kebahagiaan itu hingga sampai suatu saat nanti kotoran batin bisa padam. Suatu saat nanti kita bisa mencapai kebahagiaan tertinggi nibbana. Semoga Ibu Bapak, sahabat-sahabat sedama selalu bahagia dan sehat. Semoga semua makhluk bahagia. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Pandita Muda Susianto telah berkenan hadir bersama kami. Semoga apa yang disampaikan dapat membuat kami semakin bersemangat dalam menjalankan Dhamma. Sadu, sadu, sadu. Kami persilahkan kepada Pandita Muda Susianto dapat meninggalkan ruangan Zoom terlebih dahulu apabila ada aktivitas lain. Terima kasih ya Ibu Rita, sahabat-sahabat sedama, saya mohon izin, mohon pamit. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Romo. Pengumuman minggu depan tanggal 28 Agustus 2022 akan diadakan Patidana diisi oleh Bante Jayaratano Tera dan 2 Samanera. Bagi para umat yang mau mendaftar bisa menghubungi admin wihara. Para umat bisa menambah kebajikan melalui dana paramita yang bisa dimasukkan melalui kotak dana yang telah disediakan di belakang atau melakukan transfer ke rekening BCA atas nama Yayasan Samagiwirya. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat di tayangan yang sedang berlangsung. Pembacaan Parita Patidana dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Oh, mau nyanyi dulu mungkin? Sebelum kita membacakan Patidana, kita melakukan Dhamma Gita dulu ya. Dhamma Gita bisa lihat di slide ya. Kita relax dulu. Kita menyanyikan lagu Mars Buddhis Muda. Mumpung banyak anak muda-mudi, jadi kita belajar sama-sama menyanyikan lagu ini ya. Mungkin bagi yang bisa lebih keras ya. Ada yang bisa lagu ini? Ya, ada. Kita coba ya. Ini lagunya semangat. Mari kita coba sekali aja ya. 1, 2, 3. Teguh dan tegak perkasa, laksana karang di samudra, semangat membaca tekad bulat, sentosa, sapu dan bersihkan hati, lenyapkan noda batin ini,
Nafsu duniawi musuh seluruh insani. Hati bersih, jiwa bersih, sikap pun bersih. Hati damai, jiwa damai, sikap pun damai. Damailah pula masyarakat dunia. Ini tekad Buddhis muda melawan nafsu si angkara dengan ajaran kesunyataan Sang Buddha. Mungkin bisa diulang lagi, banyak yang bisa kayaknya ya. Ya kita belajar ya, kita menyanyikan lagu ini dengan semangat, mumpung hari kemerdekaan ya. Kita belajar ini aja, jadi kita tidak menyanyikan lagu himne. Hari ini kita Mars Buddhis Muda. 1, 2, 3. Teguh dan tegak perkasa, laksana karang di samudra. Semangat membaca tekad bulat sentosa. Sapu dan bersihkan hati, lenyapkan noda batin ini. Nafsu duniawi musuh seluruh insani. Hati bersih, jiwa bersih, sikap pun bersih. Hati damai, jiwa damai, sikap pun damai. Damailah pula masyarakat dunia. Ini tekad Buddhis muda melawan nafsu si angkara dengan ajaran kesunyataan Sang Buddha. Terima kasih. Anumodana untuk semuanya. Ya, kita semangat. Selanjutnya kita melakukan pembacaan Patidhana. Nanti kita bacakan artinya bersama-sama ya. Handamayang Patidhana Panamase Punya Sidani Katasa Yananya Nikata Nime Te Sanja Bagino Hontu Satanam Tap Pamanaka Ye Piya Gunawantaja Mahyam Mata Pita Dayo Tita Me Japya Ditawa Anye Maja Tawerino Sata Titanti Lokasming Te Puma Catuyonika Panje Kaca Tuokara Sangsaranta Bawa Bawe Nyatang Ye Patidhana Me Anumodantu Te sayang Ye Cimang Napaja Nanti Dewa Tesang Niwedayung Maya Dinana Punyanang
anumodana hetuna sabe sata sadahontu awera sukajiwino kema padanca papontu desa sasi jatang subah. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 gugusan pembentuk yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Untuk menutup puja bakti pada hari ini, marilah kita melakukan nama Karapata yang akan dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Araham sama sang Buddha Bhagawa. Budang Bhagawantang Abhiwademi. Swagato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Sanghang namami. Mari kita ucapkan bersama-sama. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikian puja bakti pada hari ini telah usai. Kami himbau bagi para umat untuk tetap jaga kesehatan. Saya mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Terimalah salam kasih dalam Dhamma Sotihontu. Namo Buddhaya.